Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Syaifal Pramudianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari sebuah materi mengenai peta minda. Apa sih peta minda itu? Dalam bahasa yang lain atau kata yang lain, peta minda adalah peta konsep atau mind mapping, di mana peta minda ini adalah penggambaran pemikiran kita dalam sebuah gambar, dalam sebuah media, baik media kertas ataupun menggunakan komputer. Dan komputer pun juga ada dua macam, yaitu media yang berbasis online atau berbasis website ataupun yang berbasis offline, begitu. Kita akan mempelajari peta minda dan ikuti ya apa yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Ya, ini dia presentasi kita yang pertama mengenai peta minda. Langsung saja ya, simak, dan apabila perlu kalian bisa mencatatnya. Meskipun kalian juga bisa mengaksesnya di laman YouTube saya yang kalian tonton sekarang. Yuk langsung saja kita akan mempelajari mengenai peta minda. Peta minda diajarkan di SMK ya, dalam materi pelajaran simulasi komunikasi digital di kelas 1 untuk semester 1, semester gasal. Dan ini dia presentasinya. Peta minda atau mind mapping definisinya adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir, yaitu dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Ya, jadi peta minda ini diteliti pertama kali oleh Tony Buzan, seorang psikolog Inggris tahun 1974. Berdasarkan penelitian yang ia lakukan, ternyata pemikiran kita ternyata pemikiran kita itu kalau digambarkan dalam sebuah lembaran kertas ternyata menyerupai pohon dengan cabang-cabangnya. Jadi semisal pemikiran kita makanan begitu akan bercabang ke poin-poin yang lain. Contohnya makanan itu berwarna apa, rasanya seperti apa, dan sebagainya. Masih terlalu dini ya saat saya untuk menjelaskan contohnya. Kita akan langsung ke slide berikutnya. Peta minda atau peta pikiran membuat penjelasan terhadap suatu hal lebih mudah. Dalam arti mudah diingat, menjadi mudah dengan grafik. Ya, karena memang digambarkan dalam lembaran kertas ataupun dalam komputer dalam bentuk bagan dan diagram. Peta pikiran dapat membuat Anda atau tim memvisualisasikan pikiran dengan kolaborasi waktu nyata. Mind mapping ini atau peta minda juga digunakan untuk mengelompokkan setiap konsep ke dalam golongan tertentu. Peta minda atau sering disebut juga sebagai mind mapping ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog yang berasal dari Inggris, yaitu Tony Buzan. Seperti di slide yang awal tadi telah saya jelaskan, Tony Buzan lah yang telah meneliti pertama mengenai peta minda ataupun mind mapping. Pada intinya, peta minda adalah sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis
yang berfungsi untuk menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Dari pemaparan slide ini menunjukkan bahwa peta minda adalah sebuah gambaran pemikiran dalam bentuk grafis, pastinya dalam sebuah media yang bisa kita lihat, bisa kita analisis begitu. Dan kita akan langsung ke slide berikutnya. Ini dia contoh peta minda. Di contoh yang saya masukkan dalam presentasi ini, yaitu mengenai alat transportasi. Alat transportasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari setidaknya ada 3 macam, yaitu ada alat transportasi udara, kemudian darat, dan air. Air ini bisa berupa rawa, telaga, danau, ataupun yang lebih luas, laut ataupun samudera. Kita akan menyabang-nyabangkan alat transportasi ini menjadi 3 ya, seperti yang telah ada di gambar semacam ini. Ada udara, ada air, dan darat. Kita akan menuju ke alat transportasi udara. Ternyata bahwa transportasi udara contohnya adalah ada pesawat, helikopter. Pesawat pun juga bermacam-macam. Ada pesawat bahkan ada pesawat ulang-alik begitu ya, luar angkasa begitu. Kemudian ada helikopter dengan jenis-jenis yang lain. Kalau kita mau mencabangkannya lebih detail, akan sangat dalam lembaran kertas peta minda itu akan menunjukkan hal-hal yang cabangnya banyak sekali. Contohnya saja pesawat ya. Pesawat itu macam-macam. Nanti bisa bercabang menuju ke pesawat paling-paling, pesawat perintis, pesawat Boeing. Bahkan Boeing itu bermacam-macam juga. Contoh yang lain adalah helikopter, alat transportasi udara. Bahkan yang namanya balon udara seperti yang sering kalian lihat di Turki, misalnya di Kapadosia ataupun di Myanmar dengan mengunjungi tempel-tempelnya atau candi-candinya, itu juga salah satu alat transportasi. Kita menuju ke transportasi air ya. Air pun juga sama. Di sini yang saya cantumkan adalah mengenai tentang kapal. Padahal kapal pun dari segi ukuran, kemudian dari segi jenis, dan dari alat pendorongnya, alat penggeraknya pun juga bermacam-macam. Kapal di sini juga ada kapal di atas permukaan air ataupun kapal yang ada di bawah permukaan air, melayang di air begitu. Contohnya kapal selam. Kalau untuk kapal ada kapal layar, kemudian ada kapal dengan tenaga motor untuk penggeraknya. Kemudian bahan bakarnya pun macam-macam. Ada yang dari listrik, ada yang dari layar itu juga yang tadi, ataupun dari penggerak fosil ya. Contohnya batu bara. Kemudian kita menuju ke transportasi darat. Contoh yang paling jamak sering kita temukan adalah transportasi darat, roda 2, sepeda motor, ada lagi sepeda goes, sepeda angin begitu. Ada juga mobil, bahkan mobil pun bermacam-macam. Mobil itu juga termasuk bis ya di sini. Jadi mobil nanti ada yang mobil kecil, sedang begitu, bahkan bus pun atau bis pun juga bermacam-macam. Ada bis yang mikro, ada yang medium dan sebagainya. Nah, ini tentang gambaran contoh dari peta minda. Sejauh ini apakah sudah memahami? Kalau belum, masih ada slide-slide yang akan saya jelaskan. Yuk kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ini dia mengenai manfaat peta minda. Ternyata peta minda ataupun penggambaran pemikiran kita dalam sebuah peta konsep ternyata sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk yang pertama, yaitu untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis,
Sinergis itu apa? Sinergis itu adalah saling bahu-membahu untuk melakukan sebuah misi tertentu. Saling membantu begitu ya, saling bersinergi. Satu sama lain saling mendukung. Nah, adapun untuk merangsang bekerjanya otak dan kiri, maksud saya bekerjanya otak kiri dan otak kanan, untuk seorang yang awam akan sangat sulit untuk mengukurnya sejauh mana bisa bekerja sinergis. Kalau untuk para ahli mungkin telah dilakukan penelitian yang lebih detail sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Ternyata Petaminda menurut Buzan mampu merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis itu tadi. Kemudian kita ke poin berikutnya, yaitu membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Ya, jadi membebaskan diri ini dimana kita sebagai seorang yang mempunyai sebuah pekerjaan itu terbebas dari jeratan aturan saat kita menggambarkannya dalam sebuah lembaran kertas. Kita akan melihat ada poin-poin yang bisa diringkas ataupun bisa diambil shortcutnya sehingga tidak rumit, tidak begitu sukar untuk menyelesaikan. Kita ke poin berikutnya, yaitu membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Namanya saat kita menggambarkan konsep dalam lembaran kertas, pastinya kita bisa mengalirkan gagasan tanpa hambatan ya, karena memang tidak ada rule-rule yang membatasi. Kemudian poin berikutnya yaitu membuat rencana atau kerangka cerita. Ya, jadi Petaminda ini mampu untuk menggambarkan sebuah rencana atau kerangka cerita sehingga misi atau pekerjaan kita yang sedang ataupun akan dilakukan itu sudah terencana dan terstruktur. Wedeh. Berikutnya kita ke poin berikutnya, yaitu mengembangkan sebuah ide. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya ide liburan ataupun ide menu apa hari ini, makanan apa hari ini akan disantap, dimasak dan sebagainya, itu bisa dikembangkan ya. Jadi dalam pengembangan itu Anda akan bisa melihat fakta-fakta yang muncul di situ. Bahkan bisa menimbulkan sebuah alternatif yang lain. Berikutnya yaitu meringkas isi sebuah buku. Nah, ini di sini Buzan membuat sebuah poin manfaat itu ternyata meringkas isi sebuah buku. Dalam belajar biasanya peserta didik di sekolah ataupun siswa ataupun kita semualah begitu biasanya akan mengambil poin-poin yang dianggap penting. Semisal saat kalian membaca buku itu, poin-poin mana saja yang dianggap penting biasanya akan di stabilo atau di underline bawahnya. Atau kalau dalam buku nanti bisa diberikan tanda halaman berapa begitu. Kalau itu di dalam buku fisik ya. Kalau dalam buku e-book pun juga bisa diberikan bookmark halaman mana yang dianggap penting begitu. Nah, ternyata Petaminda bisa digunakan untuk meringkas isi sebuah buku. Tidak perlu membaca berulang kali. Biasanya pembaca bisa meringkasnya dalam lembaran kertas, poin-poin yang penting, dan pada saat membutuhkan informasi tersebut bisa dibuka dengan cepat tanpa harus buka-buka buku yang tebal begitu. Kalau hanya buku yang tipis gitu, it's okay ya, nggak masalah. Tapi bagaimana kalau buku itu tebal sekali, akan sangat membuang waktu. Padahal poin-poin yang penting ya ingin dimanfaatkan hanya poin-poin tertentu saja. Kemudian menyenangkan dan mudah diingat. Buzan ini mendeskripsikan manfaatnya dari Petaminda adalah menyenangkan dan mudah diingat. Bolehlah menyenangkan ya saat kita menggambarkan peta konsep kita, mind mapping kita, sehingga dengan menulis, menggambar dan sebagainya bisa mudah diingat. Kita ke slide berikutnya. Sejauh ini sudah paham belum? Kalau misalnya belum paham, bisa ketikkan komen pertanyaan di bawah
Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita ke slide berikutnya. Ternyata selain Buzan, ada seorang peneliti ahli juga, yaitu Michael Michalko. Entah, saya nggak tahu dari mana ini. Kegunaan metode petaminda antara lain sebagai berikut. Ternyata Michael Michalko mendeskripsikan manfaat petaminda lebih simpel. Ada berapa poin ini? 4 poin ya. Bisa dilihat. Yang pertama yaitu memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Ya, jadi memberikan gambaran apa sih yang akan kita laksanakan begitu. Hal-hal yang pokok itu akan dituliskan terlebih dahulu, utama nanti cabang-cabangnya mengikuti. Berikutnya yaitu merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Misalnya kalau ini dalam hal rute, misalnya rute perjalanan, saat misalnya orang Jakarta mau ke Semarang, dia akan menggambarkan rute-rutenya dalam lembaran kertas begitu, ataupun dalam pemikiran dia. Kalau dalam hal ini lebih enak untuk digambarkan dalam lembaran kertas ya. Jadi semisal orang Jakarta mau ke Semarang, dia bisa melalui beberapa tempat, melalui beberapa jalur. Bisa melalui jalur tol ataupun non-tol. Bahkan kalau menggunakan jalur non-tol, bisa melalui kota-kota yang ia inginkan. Misal dalam pikiran dia, saya akan ke Bogor terlebih dahulu untuk membeli oleh-oleh, baru nanti masuk ke Bandung, seterusnya lewat jalur tengah Jawa, Purwokerto, dan kemudian nanti setelah Purwokerto turun ke Wonosobo, Temanggung, dan ke Semarang. Atau bisa juga melalui kawasan, misalnya orang Jakarta mau ke Semarang, yaitu Jakarta, Bogor, Sukabumi, Garut, terus ke timur Tasikmalaya, nanti lewat Cilacap jalur selatan, nanti lewat Kebumen, Purworejo, kemudian Magelang, setelah ke Magelang nanti Temanggung, masuk Bawen, begitu Semarang Kabupaten, dan meluncur sampai ke Semarang. Nah, ini tentang rute ya, atau kerangka pemikiran suatu karangan. Misalnya dalam hal ini tentang sebuah karangan, ada seorang penulis yang akan membuat tulisannya. Pastinya dia akan menggambarkan peta konsepnya, apa saja sih yang akan ia buat, apa saja yang akan ia tulis, apa saja yang akan ia bahas. Jadi dengan petaminda itu akan terstruktur rute dan kerangka pemikiran dari pikiran sang penulis. Ini contoh ya, hanya sekedar contoh dari seorang penulis dan seorang pejalan traveler yang tadi saya contohkan dari Jakarta mau ke Semarang. Ke poin berikutnya, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Ya, jadi misalnya dia seorang yang membutuhkan data dan informasi, dia bisa menggambarkannya dalam petaminda, dan nanti petaminda itu akan menggambarkan data dan informasi yang ia inginkan. Kemudian poin yang terakhir menurut Michael Michalko adalah mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ya, kreatif itu penting ya, dimana saat kita menyelesaikan masalah dengan biasa, mungkin semua orang bisa mungkin, tapi dengan kreatif pastinya tidak semua orang bisa, karena kreatif itu perlu keterampilan perlu keterampilan, perlu kemampuan untuk mengemas suatu bahasan menjadi lebih kreatif. Kita ke slide berikutnya. Nah, kita ke poin C ini ya. Membuat petaminda. Membuat petaminda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Ya, di sini contoh subjeknya atau judulnya adalah tentang liburan keluarga. Siapa nih yang kangen liburan keluarga? Pasti semuanya kangen ya, terutama di masa pandemi ini banyak tempat wisata yang ditutup ataupun perjalanan yang dibatasi, ataupun kalau tidak dibatasi,
itu ada syarat-syarat tertentu yang terkesan ribet, jadi orang malas untuk jalan-jalan atau untuk liburan. Terlebih lagi saat pandemi semacam ini, penghasilan warga juga berkurang ya. Malah kemana-mana ini. Tapi memang nyata kok ini, dimana masa pandemi ini mengurangi perjalanan wisatawan menuju ke tempat-tempat wisata. Indonesia pun juga sedikit tertekan ya dengan pendapatan wisata yang berkurang di masa pandemi ini. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai subjek Petaminda pada kesempatan kali ini, yaitu liburan keluarga. Oke, cara untuk membuat Petaminda tentang liburan keluarga yang pertama adalah membuat judul terlebih dahulu. Nah, sudah didapatkan judulnya tentang liburan keluarga. Kemudian hanya 2 poin saja di sini. Buat cabang-cabang utama. Untuk cabang-cabang pendukung lainnya bisa dikembangkan sendiri. Mana hal apa saja yang akan dicantumkan dalam Petaminda tersebut. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan. Pastinya kalau liburan itu terbayang dalam pikiran mau apa saja aktivitas yang akan dilakukan. Misalnya, liburan ke Jogja, aktivitasnya apa saja? Bangun pagi, jalan-jalan ke Malioboro. Kemudian nanti agak share sedikit, jalan-jalan ke Candi Prambanan dan sebagainya. Aktivitasnya apa saja? Berikutnya, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan? Mau berangkat piknik ataupun liburan, pastinya dalam pikiran para para wisatawan adalah apa saja sih perlengkapan yang perlu dipersiapkan? Kamera untuk dokumentasi, hotel begitu harus disiapkan dulu di rumah. Apalagi sekarang namanya pemesanan hotel bisa dilakukan jauh-jauh hari ya. Kemudian bisa mencari promo-promo yang dianggap murah. Jadi sekarang dimanjakan nih para wisatawan. Ya gimana ya, memang sudah zamannya kita dimanjakan, ya kita syukuri saja. Bahkan ada beberapa startup itu yang terkesan membakar uang. Saya sih senang-senang aja selagi itu menguntungkan bagi konsumen. Gunakan ini kesempatan. Misalnya semacam seperti Traveloka dan sebagainya. Ada banyak. Oh, ini gak iklan ya, ini gak iklan, hanya contoh-contoh saja. Ada banyak promo-promo yang bisa dicari di situ, dan kalau kalian itu beruntung bisa mendapatkan harga yang di bawah standar, pastinya dengan fasilitas yang ditawarkan ya. Kemudian lanjut saja kita ke poin berikutnya. Siapa saja yang akan diajak ikut serta? Liburan sendiri itu nggak nyaman, liburan sendiri itu nggak asyik. Pastinya akan lebih enak mengajak orang lain, orang-orang yang dekat dengan kita, untuk diajak liburan. Maaf menguap ini, maaf. Kemudian kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini? Ya, liburan pastinya tujuannya juga harus ditentukan ya. Jangan sampai liburan ternyata tujuannya masih gerambyang. Yang penting keluar rumah, nanti pergi kemana. Oh, nggak boleh begitu. Nanti apabila semacam itu justru akan bisa nggak jadi piknik, malah nggak jadi liburan, ataupun malah bisa mengeluarkan uang dengan budget di luar yang telah ditetapkan sebelumnya. Oh, ini bisa dimasukkan berapa budgetnya begitu. Liburan tanpa budget, tanpa anggaran, masa sih? Semurah-murah apapun pastinya juga akan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang begitu. Kalau liburan tipis-tipis mah belakang rumah bukan liburan menurut saya. Itu refreshing. Tapi kalau liburan mungkin terkesan lebih jauh ya. Kita ke slide berikutnya. Oke, untuk Petaminda pertemuan yang pertama,
yang diajarkan di Simkomplik telah usai. Sekali lagi saya ingatkan, apabila ada pertanyaan silahkan layangkan saja melalui komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau perlu di-share sebanyak-banyaknya. Kita akan menuju ke slide berikutnya mengenai bagaimana sih caranya membuat peta minda. Oke. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya atau slide berikutnya, yaitu tentang peta minda pertemuan kedua. Dalam hal ini bagaimana caranya kita menggambarkan peta minda. Kita langsung saja ke slide yang pertama. Oke. Peta minda pertemuan yang kedua mengingatkan kembali tentang definisi peta minda berdasarkan apa yang telah dituliskan Tony Buzan, bahwa peta minda adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Kemudian peta minda dibuat atau diteliti sebelumnya oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel syaraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia ada ilustrasi kasus cerita ya. Saya akan bacakan. Seorang guru yang kesehariannya mengajar dan mendidik siswa yang beragam pemikiran serta cara dan gaya belajar yang berbeda. Pasti itu. Seorang guru yang profesional akan selalu memikirkan bagaimana solusi yang tepat, cara tepat, metode yang tepat, media yang tepat agar siswanya mudah dan cepat memahami pelajaran yang diajarkan. Ya, pastinya seorang guru yang profesional itu akan mencari cara-cara, strategi apa saja, media apa saja yang harus disiapkan dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga materi yang di-share atau diajarkan ditransfer kepada peserta didik oleh guru bisa diterima dengan mudah, ya, efisien, efektif begitu. Berikutnya saya bacakan kembali. Nah, kalau demikian, sebentar. Ini bisa terjadi pada semua guru karena guru memiliki cara dan gaya yang berbeda, karena mata pelajaran yang sama dan juga karena siswa yang berbeda. Nah, kalau demikian banyaknya yang harus dipikirkan oleh guru, harus menyusun sebuah strategi yang tepat dan mudah bagi siswa untuk belajar dan memahami pelajaran. Tidak pada pelajaran fisika, anggap saja siswa mengatakan pelajaran fisika itu susah. Tapi pada semua mata pelajaran tentu bisa dibuat peta konsep atau alur-alur keterkaitan materi yang satu dengan yang lainnya. Dalam ilustrasi kasus yang saya bacakan yang pertama ini, yaitu seorang guru yang pastinya harus memiliki strategi pembelajaran yang disiapkan, disesuaikan dengan peserta didik yang diajarkan. Sama-sama materinya, tapi karena perbedaan siswa, peserta didik, background keluarga, background pendidikan sebelumnya, misalnya kalau anak SMK, bagaimana background pendidikan saat di SMP, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi guru harus bisa mendapatkan sebuah strategi, cara di mana memilih strategi tersebut yang tepat dengan yang dibutuhkan. Nah, ini bisa digambarkan peta mindanya, strategi pembelajaran misalnya, atau strategi guru hari ini misalnya mengkoordinir siswa, kemudian menyampaikan materi dan sebagainya, menguasai kelas. Bisa ini. Next ke pembahasan berikutnya. Cerita yang kedua, seseorang yang ingin menjadi penulis dan atau belajar menulis
dan atau sudah mahir menulis. Apakah itu menulis cerita pendek, menulis novel, atau bahkan menulis artikel-artikel dan menulis opini. Penulis akan memulai menulis, tentu ada ide-ide pokok yang dituangkan dalam tulisan. Betul sekali. Jadi seorang penulis itu harus mempunyai sebuah konsep, ya. Konsep apa saja yang akan ia tuliskan. Nggak bisa itu ngetik tanpa konsep, menulis tanpa ide. Jadi memang harus ada ide-ide awal dulu saat dia mau menulis. Jangan sampai di tengah jalan dia berubah pikiran. Kalaupun berubah pikiran harusnya ya sesuai dengan apa yang ia inginkan di awal. Ini bisa digambarkan peta konsepnya. Ke slide berikutnya. Aplikasi penyusun peta minda. Untuk membuat peta konsep yang bagus dan menarik, tentu kita tidak bisa dibuat dengan manual saja. Memang bisa membuat peta konsep manual, tapi hasilnya akan lebih memuaskan jika membuat peta konsep dengan aplikasi yang bisa membantu membuatnya terinstall di komputer. Ya, saya akui memang apabila menggambarnya dalam lembaran kertas mungkin bisa dianggap untuk zaman ini tidak terlalu menarik ya. Karena memang dalam lembaran kertas orek-orekan, coret-coretan orang begitu, dan nanti yang bisa membacanya hanya orang yang menulis. Jadi kita akan menuju ke slide berikutnya. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk menggambarkan peta konsep. Next. Oke. Nah, sebelum saya bahas satu demi satu apa saja begitu, kita akan membedakan ada setidaknya dua aplikasi peta konsep, pembangun peta konsep. Yang pertama adalah pembangun peta konsep atau mind mapper menggunakan aplikasi yang berbasis online, website begitu, memerlukan kuota atau jaringan internet. Contoh yang kedua adalah menggambar menyusun peta minda dengan offline, dengan aplikasi yang terinstall terlebih dahulu tanpa menggunakan jaringan internet untuk bisa menggunakannya. Sama-sama mempunyai keunggulan dan kekurangan di situ. Kalau yang online memang harus menggunakan internet, tapi apabila mungkin bisa memberikan penawaran tampilan yang menarik bagi peta konsep yang disusun. Nah, untuk yang offline yang saya pilih di sini adalah aplikasi yang sering kita pakai, yaitu Microsoft Word. Jadi mungkin bisa ditemukan di banyak komputer. Orang-orang yang akan membangun peta konsep tidak perlu bingung bagaimana caranya bisa bisa membangun peta konsep dengan aplikasi apa ya. Ternyata di hampir setiap komputer pastinya punya Office. Dalam Office itu ada Microsoft Word begitu. Yuk kita akan membahas tentang satu demi satu aplikasi yang berbasis website ini. Yang pertama adalah Mind Mapper Lite dengan kode atau lambang logo daun. Aplikasi Mind Mapper Lite adalah aplikasi yang bisa meningkatkan produktivitas dan aktivitas secara visual dalam membuat sebuah peta project, pemetaan konsep dan ide-ide Anda. Menurut saya dan pernah saya lakukan untuk membuat sebuah peta konsep, saya lebih memilih Mind Map Lite dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Ini adalah salah satu tulisan dari seorang penulis yang saya ambil dari internet begitu. Ternyata direkomendasikan menggunakan Mind Map Lite begitu. Katanya lebih menarik, lebih mudah begitu. Mudah atau tidak, menurut saya tergantung dari pemakainya ya, usernya ya. Bisa dicontoh, ini bisa dipilih begitu. Bisa dicoba, maksud saya dicoba dulu. Nanti kalian bisa menentukan aplikasi apa yang dianggap paling mudah. Kita ke slide berikutnya. Ada eDraw Mind Map. Membuat peta konsep menggunakan aplikasi eDraw Mind Map bisa dikatakan sangat mudah dibandingkan Mind Mapper. Nah, ini dia, ada yang bilang eDraw Mind Map jauh lebih mudah. Kembali ke Anda, terserahlah mana yang mudah dan sebagainya, bisa dicoba sendiri. Kita ke slide berikutnya. Ada FreeMind, lambangnya kupu-kupu. FreeMind adalah salah satu aplikasi yang populer di kalangan para profesional dalam membuat peta konsep. Aplikasi ini dipilih oleh mereka karena aplikasi ini memiliki fitur yang lebih lengkap. Jika Anda pemula, direkomendasikan menggunakan software yang mudah saja, tapi jika Anda ingin mempelajarinya juga tidak apa-apa. Dan ini katanya populer ya di kalangan profesional. Kalau profesional pastinya
tuntutannya lebih tinggi, pastinya menginginkan hasil yang lebih bagus. Ternyata Freemind ini direkomendasikan untuk orang-orang yang profesional. Kita ke slide berikutnya. Yang keempat ada MindMeister. MindMeister adalah alat pemetaan pikiran secara online yang memungkinkan Anda menangkap, mengembangkan, dan berbagi ide secara visual. Lebih dari 6 juta orang sudah menggunakan pikiran editor peta ini. Katanya memenangi apa ini ya? Pemenang penghargaan kami untuk brainstorming pencatatan. Nah, kayaknya ini juga untuk kalangan pro. Bisa dicoba. Dan yang terakhir adalah Microsoft Word. Mungkin beberapa orang tidak menyangka ya, aplikasi ini bisa digunakan untuk menggambarkan mind mapping ataupun peta minda. Siapa yang belum pernah menggunakan ini? Saya rasa hampir semua orang, hampir ya, saya tidak bilang seluruhnya, hampir semua orang sudah menggunakan Microsoft Word. Meskipun pastinya ya, karena memang ini aplikasi yang sangat populer. Bisa untuk ngedit, membuat tulisan, langsung memprintnya di printer dan sebagainya. Nah, untuk pembahasan Microsoft Word ini, bagaimana cara menggambar menggunakan Microsoft Word, saya telah mengunggahnya di laman YouTube saya sebelumnya. Bisa kalian buka ya, dan akan saya gabungkan lagi di sini. Jadi daripada kalian membuka ke video yang lain, juga akan saya sertakan di sini. Terserah kalian mau buka yang mana. Nah, sejauh ini saya harap apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya, untuk Anda semuanya, untuk mempelajari apa sih Mind Maple peta minda ini. Dan saya mohon pamit. Nanti akan saya masukkan di sini ya. Saya akan gabung di setelah tayangan ini, dan saya mohon pamit. Bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik ya. Dan meskipun dalam kondisi pandemi, semangat belajar kalian jangan sampai kendor. Tetap semangat belajar begitu. Bertemu lagi dengan saya Syaifal Pramudianto. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan mengajari kalian bagaimana caranya membangun peta minda. Setidaknya ada 2 cara membangun peta minda. Yang pertama, menggunakan aplikasi berbasis online ataupun menggunakan website. Dan yang kedua, membangun peta minda menggunakan aplikasi berbasis offline. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana caranya membangun peta minda menggunakan aplikasi Microsoft Word, aplikasi yang sangat familiar. Yuk, langsung saja kita buka Microsoft Word. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan konsepnya, apa yang akan kalian gambar. Kebetulan saya sudah mempersiapkan konsepnya, yaitu peta minda liburan keluarga yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini dia. Liburan keluarga ada 4 cabang di sini, ada aktivitas, ya, perlengkapan, tujuan, siapa. Peta minda ini sederhana sekali. Daripada saya harus membuka PDF kemudian Word berulang kali, saya akan mengcapture-nya. Kita akan mengcapture atau screenshot menggunakan snipping tool. Oke, kita akan capture. Kita copy dan kita pastekan, kita tempelkan di Microsoft Word sebagai acuan. Oke, kecilkan karena hanya sebagai contoh saja. Dan langkah berikutnya adalah kita menuju ke menu insert. Ini insert. Kemudian kita pilih shapes. Di dalam shapes ini terdapat beraneka macam gambar ruang, ada lingkaran, ada jajar genjang, ada persegi 4 dan lain sebagainya. Dan ada juga garis. Kita akan pilih shapes bentuk persegi panjang. Oke.
Ini akan kita jadikan sebagai judul peta mindanya, dan masih ada 4 kotak yang lainnya. Mempermudah cara agar tidak terus membuka di insert shape, kita bisa langsung dengan cara klik kanan copy, kemudian kita paste sampai 5, dan kita atur tata letaknya 1, 2, 3, 4. Ya, kita akan tambahkan tag dalam kotak tersebut dengan cara klik kanan kotak, kemudian kita add text. Kita ketikkan liburan keluarga, liburan keluarga. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama di kotak-kotak yang lain. Klik kanan add text, aktivitas, klik kanan add text, perlengkapan. Berikutnya kita ke kotak yang lain, klik kanan add text, siapa. Kemudian kita menuju ke kotak yang lain, klik kanan add text, tujuan. Kita atur teksnya agar di tengah, ya. Kita justify-kan di sini, klik. Oke. Kita sesuaikan kotaknya, perkecil. Kita justify lagi, kita perkecil lagi biar tidak terlalu besar. Kita justify, kita perkecil lagi. Oke, kita tengahkan, kemudian perkecil, dan kita akan ke shape lagi, ya, shape lagi. Kita akan cari garis. Klik insert, shape, garis di sini. Cara menggambar garis adalah dengan cara diklik kemudian tarik lepas. Begitu seterusnya, insert, shape, garis. Klik, tarik, lepas, ya. Kemudian kita ke insert lagi. Klik, tarik, lepas. Insert, shape, klik, tarik, lepas. Ya, selesai. Kita perlu mengunci kotak-kotak ini dan garis agar tidak berantakan apabila kita salah ketik atau salah tombol, atau kita salah pencet tombol, ya. Dengan cara bagaimana? Kita ke home, kemudian kita ke seleksi di bagian kanan. Bagi kalian pengguna Microsoft Word seri yang lebih baru, sepertinya juga sama. Meskipun tampilnya berbeda, silahkan ke home, kita pilih select, kita select objek, kemudian kita seleksi gambarnya. Oke, masukkan semua dalam kotak ini, kita lepaskan, kita klik kanan, group, pilih group agar menjadi grup yang utuh, klik group. Oke, kita bisa memindah-mindahkannya sesuai keinginan kita dan gambar tidak berantakan. Selesai, ya. Contoh di atas kita hapus, kita del, dan peta minda liburan keluarga selesai. Gimana, mudah kan? Silahkan belajar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.